Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Langlang Buana, Teknik Industri C, semester 5, ingin mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian yang kami lakukan dan kami buat untuk menjadikan laporan tugas hasil UTS kami. Untuk itu, kami akan membahas hasil dari penelitian ini agar bisa menambah wawasan bagi pendengar ataupun yang melihat hasil penelitian ini. Sebelum memasuki tahap pembahasan, langkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya dari kelompok TI C2, Reno Surya Mulyono, dan teman rekan saya Nesta Ernander. Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah analisis biaya standar berbasis fungsional pendekatan kontrol. Untuk tahap kedua, kita masuk ke slide nomor 2. Di dalamnya mengandung kata biaya standar. Apa itu biaya standar? Biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai satu unit produk atau kegiatan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor spesifik lainnya. Seperti anggaran. Anggaran adalah rencana numerik sistematis atau ditanyakan dalam istilah saat ini yang mencakup semua kegiatan perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu di masa depan. Anggaran sering disebut sebagai perencanaan keuangan karena dinyatakan dalam satuan moneter dalam perusahaan. Perusahaan dan organisasi membutuhkan anggaran sebesar karena berperan penting dalam memantau tingkat pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya dibuat pada awal selama periode 1 tahun atau lebih. Dalam contohnya, anggaran kita bisa lihat dalam proses kerja yang sangat sekali membantu. Anggaran sangat sekali membantu manajer merencanakan dan pada saat yang sama menetapkan kriteria untuk memantau dan menilai kinerja manajemen. Cara mengategorikan anggaran kita secara statis atau fleksibel. Anggaran statis tidak terlalu membantu dalam menilai efisiensi. Nilai utamanya adalah untuk menentukan apakah tingkat aktivitas yang diinginkan telah tercapai atau tidak. Ini memberikan wawasan tentang efektivitas manajemen. Anggaran fleksibel di sisi lain menilai efisiensi dengan membandingkan biaya real dan pendapatan real dengan anggaran untuk kegiatan pada tingkat yang sama. Varian anggaran fleksibel ini memberikan umpan balik yang penting bagi manajer tetapi tidak menunjukkan apakah varian dari disebabkan oleh harga input, kuantitas input, atau keduanya. Varian anggaran juga fleksibel, memberikan informasi yang signifikan untuk pengendalian pengembangan standar untuk harga input dan jumlah input, memungkinkan pemahaman yang lebih rinci tentang sumber varian ini.
Standar harga tentukan berapa banyak yang harus dibayar untuk jumlah input yang akan digunakan. Standar kuantitas menentukan berapa banyak input yang harus digunakan per unit output dalam biaya standar satuan yang didefinisikan sebagai produk dari dua standar. Lalu kita masuk ke slide 3. Dalam slide 3 ini kita akan mengenali identifikasi pengembangan standar biaya. Dalam pengembangan standar biaya, kriteria harga input dan kuantitas input memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang penyebab perbedaan ini. Harga standar menunjukkan berapa banyak akan Anda dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Basis kuantitas menunjukkan jumlah input yang digunakan per unit output. Lalu masuk ke dalam slide yang keempat. Di situ bisa kita lihat yang pertama, menetap standar biaya. Standar biaya memerlukan masukan penting dari berbagai sumber, pengalaman historis, penelitian teknis, dan masukan dari personil operasi adalah 3 sumber potensial kriteria kuantitatif. Pengalaman masa lalu harus digunakan dengan hati-hati karena mengandalkan hubungan I atau O masa lalu dapat mengurangi efisiensi operasional. Insinyur dan staf operasi dapat memberikan wawasan berharga tentang penggunaan yang efisien. Komentar serupa dapat dibuat tentang biaya masuk standar. Penetapan harga merupakan tanggung jawab bersama untuk operasi, pembelian, personil, dan akuntansi. Operasi menentukan kualitas input yang diperlukan personil, dan pembeli bertanggung jawab untuk menjaga kualitas input yang diminta dengan harga serendah mungkin. Kekuatan pasar, serikat pekerja, dan kekuatan eksternal lainnya membatasi pilihan kriteria harga. Saat menetapkan kriteria penetapan harga, pembelian harus mempertimbangkan diskon pengiriman dan kualitas. Personil di sisi lain perlu mempertimbangkan pajak upah, tunjangan sosial, dan kualifikasi. Akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kriteria harga dan menghasilkan laporan yang membandingkan kinerja aktual dengan kriteria. Maka standar sering dikategorikan sebagai ideal atau saat ini dapat dicapai. Kriteria ideal pun jadi kriteria ideal adalah yang menuntut efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika semuanya berfungsi penuh. Kerusakan mesin kendur dan kurangnya keterampilan, bahkan untuk sesaat, tidak dapat diterima. Standar yang dicapai saat ini dapat dicapai dalam kondisi operasi yang efisien. Kerusakan normal, interupsi, keterampilan yang tidak lengkap, dan lain-lain diperhitungkan. Standar ini ketat tetapi dapat dicapai. Anda perlu membuat catatan tentang standar. Jika standar terlalu ketat untuk dipenuhi pekerja, akan frustasi dan tingkat kinerja mereka akan berkurang. Namun standar yang menuntut tetapi dapat dicapai dengan mengarahkan pada tingkat kinerja yang lebih tinggi, terutama jika orang yang mematuhi standar-standar kontribusi pada pembangunan. Untuk yang nomor 2 yaitu standar Kaizen. Apa itu standar Kaizen?
Standar Kaizen merupakan standar untuk perbaikan berkelanjutan. Standar Kaizen mencerminkan perbaikan yang direncanakan dan merupakan salah satu standar yang dapat dicapai saat ini. Standar Kaizen terus berubah karena berfokus pada penghematan biaya dan peningkatan kelanjutan. Ini adalah standar dinamis. Standar Kaizen dibahas secara rinci dalam bab yang sudah diberikan di e-book Salah Satu Tugas Kami. Ini berfokus pada sistem penetapan biaya standar yang lebih tradisional. Dan yang untuk nomor 3, standar dan penetapan biaya berbasis aktivitas. Standar juga memainkan peran penting dalam sistem berbasis aktivitas. Biaya aktivitas ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dikonsumsi setiap aktivitas. Pola konsumsi standar didefinisikan berdasarkan pengalaman masa lalu untuk menghindari pengukuran konsumsi sumber daya secara terus-menerus untuk ratusan kegiatan. Dalam hal ini, standar digunakan untuk memfasilitasi alokasi biaya. Kontrol tidak menjadi masalah. Standar yang digunakan dalam pengertian ini dijelaskan dalam sistem standar aktivitas. Kadang menggunakan standar manajemen dan manajemen secara khusus didefinisikan sebagai penghemat biaya. Aktivitas dikategorikan sebagai aktivitas bernilai tambah. Untuk setiap aktivitas, keluaran ideal didefinisikan dan upaya dilakukan untuk mengurangi pembangkitan aktivitas di tingkat ideal ini. Lalu masuk ke dalam slide 5, di mana kita melanjutkan dari slide 4. Di sini kita bisa lihat penggunaan sistem pembiayaan standar nomor 4. Sistem penempatan biaya standar banyak digunakan. Misalnya, menurut sebuah survei, 74% responden menggunakan sistem penetapan biaya standar dengan penekanan penggunaan ditempatkan pada perencanaan dan pengendalian. Beberapa alasan untuk mengadopsi sistem penetapan biaya standar dapat disebutkan: mengelola biaya, meningkatkan perencanaan dan pengendalian, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan memfasilitasi penetapan biaya produk. Dan yang untuk kelima, perencanaan dan pengendalian. Penetapan biaya standar memungkinkan manajer untuk mengelola biaya dengan menetapkan standar yang mencerminkan kondisi operasi yang efisien. Standar juga membantu manajer memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan di masa depan. Selain itu, standar Kaizen adalah alat yang berguna bagi perusahaan yang bekerja pada perbaikan terus-menerus untuk mencapai penghematan biaya yang signifikan. Untuk yang keenam, pengambilan keputusan dan penetapan biaya produk, di mana sistem penempatan biaya standar juga memfasilitasi pengambilan keputusan dan penetapan biaya produk. Misalnya, sistem penetapan biaya standar menyediakan informasi harga satuan yang tersedia yang dapat Anda gunakan untuk membuat penetapan harga. Ini sangat berguna bagi perusahaan yang membuat tawaran besar atau membayar komisi. Biaya produk standar ditentukan berdasarkan kriteria kuantitas dan harga untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sebaiknya sistem penempatan biaya biasa
menentukan biaya overhead untuk tujuan penetapan biaya produk, tetapi menetapkan bahan dan tenaga kerja langsung ke produk pada biaya aktual. Sistem penempatan biaya aktual membebankan biaya aktual dari 3 alat produksi ke produk. Penetapan biaya standar juga menyederhanakan penetapan biaya produk untuk perusahaan dalam industri proses. Misalnya, jika sistem biaya proses menggunakan perkiraan biaya standar untuk mengalokasikan biaya produk, Anda tidak perlu menghitung biaya unit untuk setiap kategori biaya unit yang setara. Harga satuan standar ada untuk bahan langsung, bahan masuk, dan faktor biaya konversi. Biasanya, sistem penempatan biaya proses standar mengikuti perhitungan unit ekuivalen dari pendekatan FIFO, yang artinya unit kerja yang setara saat ini sedang dihitung. Dengan menghitung unit kerja ekuivalen saat ini, biaya produksi kontinu aktual dapat dibandingkan dengan biaya standar, biaya produksi berkelanjutan yang diizinkan untuk tujuan manajemen. Kita masuk dalam slide ke-6, di mana kita bisa lihat ciri-ciri analisis varian dan akuntansi. Kita dapat menggunakan fleksibilitas untuk mengidentifikasi biaya input bahan langsung atau langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas aktual. Perbedaan dalam pekerjaan langsung yang direncanakan dengan biaya diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diizinkan untuk meningkatkan output. Saat ini, harga satuan standar adalah biarkan SP menjadi harga satuan standar input, dan SQ yang digunakan untuk kontrol. Jumlah standar input yang diperoleh untuk biaya input aktual, perencanaan atau anggaran adalah SPSQ. Biaya input aktual adalah SPAQ, di mana AP adalah harga aktual per unit input dan AQ adalah kuantitas input aktual yang digunakan. Varian anggaran total hanyalah perbedaan antara biaya aktual sumber daya dan biaya anggaran. Total budget varian AP, AQ, SP, dan SQ. Total budget varian mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan langsung dan bahan langsung, tidak bahan langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya anggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Sebagai ilustrasi, mempertimbangkan tanggal yang dipilih untuk perusahaan Helado ini pada minggu pertama bulan Mei. Hanya satu bahan langsung yogurt yang digunakan untuk menyederhanakan contoh analisis lengkap perusahaan mencakup semua kategori bahan langsung. Untuk slide 6 nomor 2, menghitung harga bahan langsung dan varians. Pengguna varian anggaran total dapat dipecah menjadi varian harga dan penggunaan varian harga. Tarif adalah perbedaan antara harga satuan aktual dan standar dari suatu input dikalikan dengan jumlah input yang sebenarnya. Penggunaan efisiensi varian adalah perbedaan antara jumlah input aktual dan standar dikalikan dengan harga satuan standar input. Varians tidak menguntungkan terjadi ketika harga aktual atau penggunaan input lebih besar dari harga ataupun penggunaan standar. Ketika kebalikannya terjadi, varian yang menguntungkan F diperoleh menggunakan rumus untuk menghitung harga bahan langsung, dan varian penggunaan harga bahan tidak langsung
dan varian penggunaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus varians. Beberapa orang menganggap pendekatan ini lebih mudah. Varian harga bahan langsung (MPV) mengukur perbedaan antara apa yang seharusnya dibayarkan untuk bahan langsung dan apa yang sebenarnya dibayarkan. Rumus sederhana untuk menghitung varian ini adalah MPV kurang AP kurang AKI SP kurang A, atau dengan memfaktorkan kita memiliki MPV kurang AP, SP, dan AKI, di mana AP harga sebenarnya per unit, SP harga standar per unit, dan AKI jumlah aktual bahan langsung yang digunakan. Itulah beberapa jenis contoh faktor cara menghitung varians. Untuk saat ini kita masuk lagi ke tahap slide 8, di mana kita bisa melihat waktu perhitungan varian harga. Selisih harga bahan langsung dapat dihitung pada salah satu dari dua pola atau poin. Ketika bahan langsung dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi atau ketika dibeli, menghitung varian harga pada titik pembelian lebih disukai. Lebih baik memiliki informasi tentang varian lebih awal daripada nanti. Semakin tepat waktu informasi, maka semakin besar kemungkinan tindakan manajerial yang tepat dapat diambil. Informasi lama seringkali merupakan informasi yang tidak berguna. Bahan langsung dapat disimpan dalam persediaan selama berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan sebelum dibutuhkan dalam produksi. Pada saat varian harga bahan langsung dihitung, menandakan masalah, mungkin sudah terlambat untuk mengambil tindakan kolektif, atau bahkan jika tindakan korektif masih mungkin dilakukan, penundaan tersebut dapat merugikan perusahaan hingga ribuan dolar. Lalu yang kedua, kita bisa lihat waktu perhitungan varian penggunaan bahan langsung. Varian penggunaan bahan langsung harus dihitung sebagai bahan langsung dikeluarkan oleh produksi. Untuk memfasilitasi proses ini, banyak perusahaan menggunakan liga formulir tagihan bahan baku standar, formulir penggunaan berlebihan berkode warna, dan formulir pengendalian bahan berkode warna. Bill of Material standar mengidentifikasi jumlah bahan langsung yang harus digunakan untuk menghasilkan jumlah output yang telah ditentukan. Tagihan bahan baku untuk perusahaan Helado diilustrasikan dalam tagihan 9-5. Bill of Material standar bertindak sebagai formulir permintaan bahan. Manajer produksi menyajikan formulir ini kepada manajer bahan dan menerima jumlah standar yang diperoleh untuk output yang ditunjukkan. Jika manajer produksi harus meminta lebih banyak bahan langsung, nanti formulir penggunaan yang berlebihan digunakan. Formulir ini berbeda warnanya dari daftar bahan baku standar, memberikan umpan balik langsung kepada manajer produksi bahwa bahan langsung berlebih sedang digunakan sebaiknya. Jika bahan langsung yang digunakan lebih sedikit daripada yang disyaratkan standar,
Manajer produksi dapat mengembalikan bahan langsung yang tersisa bersama dengan formulir bahan yang dikembalikan. Formulir ini juga memberikan umpan balik langsung. Untuk yang ke slide ke-9, kita juga bisa lihat dalam akuntansi untuk harga bahan langsung dan varian. Penggunaan sebagai aturan umum dalam sistem biaya standar. Semua persediaan dilakukan pada standar. Biaya aktual tidak pernah dimasukkan ke dalam akun persediaan. Mengikuti aturan umum ini berarti bahwa varian harga bahan langsung dihitung pada saat pembelian. Dalam mencatat varian yang tidak menguntungkan selalu didebit dan varian yang menguntungkan selalu dikredit. Bentuk umum Excel jurnal yang terkait dengan pembelian bahan langsung untuk sistem penetapan biaya standar adalah sebagai berikut. Untuk ini mengasumsikan tidak menguntungkan MPP dan itu IQ didefinisikan sebagai bahan langsung yang dibeli. Bahan varian harga bahan langsung akun hutang. Di sini kita bisa melihat contoh dari beberapa perhitungan atau tingkat tenaga kerja langsung dan varian efisiensi pendekatan formula. Contohnya adalah LRV kurang ARAH dan SR kurang HA, atau dengan memfaktorkan kita memiliki LRV kurang AR SR HH, di mana AR tingkat upah per jam aktual dan SR tingkat upah standar per jam AH sama dengan jam tenaga kerja langsung yang sebenarnya digunakan. Mungkin dalam slide 9 hanya seperti ini contoh untuk memperhitungkan tingkat kinerja langsung dan varian efisiensi. Menyelidiki bahan langsung dan varian tenaga kerja. Jarang sekali kinerja aktual benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan, dan manajemen juga tidak mengharapkannya. Variasi acak di sekitar standar diharapkan. Karena itu, manajemen harus mempertimbangkan kisaran kinerja yang dapat diterima. Ketika varians berada dalam kisaran ini, mereka diasumsikan disebabkan oleh faktor acak. Analisis varians biaya overhead. Untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung, total varians dipecah menjadi varians harga. Varians overhead total, perbedaan antara overhead yang diterapkan dan overhead aktual juga dipecah menjadi varians komponen. Jumlah varians komponen yang dihitung tergantung pada metode analisis varians yang digunakan. Overhead atau akuntansi untuk varians overhead. Overhead dibebankan ke produksi dengan mendebit work in process dan mengkredit akun kontrol, variabel dan overhead tetap. Jumlah yang ditetapkan hanyalah tarif overhead masing-masing dikalikan dengan jam standar yang diizinkan untuk produksi aktual. Overhead aktual diakumulasikan di sisi debit untuk kontrol overhead secara berkala, misalnya bulanan. Lalu ada varians campuran dan hasil bahan atau tenaga kerja. Hitung campuran dan hasil varians untuk langsung bahan dan tenaga kerja langsung. Untuk beberapa proses produksi dimungkinkan untuk mengganti satu input bahan langsung dengan satu lain atau satu jenis tenaga kerja langsung dengan yang lain. Biasanya spesifikasi campuran standar mengidentifikasi proporsi setiap bahan langsung dan proporsi setiap jenis tenaga kerja langsung yang harus digunakan untuk memproduksi produk. Kesimpulannya,
Sistem penetapan biaya standar menganggarkan jumlah dan biaya berdasarkan unit. Anggaran unit ini adalah untuk tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan overhead biaya standar. Oleh karena itu adalah jumlah yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Standar ditetapkan menggunakan pengalaman historis, studi teknik, dan masukan dari personel operasi, pemasaran, dan akuntansi. Standar yang dapat dicapai saat ini adalah standar yang dapat dalam kondisi operasi yang efisien. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penjelasannya kurang bisa dipahami dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.